Hello everyone, how are you today? May I get your attention please? Okay, in this video we will learn about the topic in the chapter 2. We can do it and we will do it. Well, we will learn first to state that we can do something. Yang pertama, kita akan belajar cara menyampaikan kemampuan kita dalam melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. And then next, to state that we will do something. Dan yang berikutnya yaitu untuk menyampaikan kesediaan kita dalam melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Stating capability. Stating capability artinya menyatakan kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam menyampaikan kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus menggunakan model can, bisa, yang berarti bisa, could, yang juga berarti bisa, be able to, yang juga berarti bisa. Well, jadi di sini mari kita bahas kapan kita menggunakan can, kapan kita menggunakan could, dan kapan kita bisa menggunakan be able to. First, let's see the function of model can. Can, yang berarti dapat atau bisa, digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Jadi ingat ya, present tense itu adalah kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan suatu hal yang terjadi pada masa sekarang atau pada masa di saat kita berbicara. The structure of the sentence are positive, subject plus can plus verb 1. Pola kalimat positifnya yaitu subjek diikuti model can lalu diikuti dengan kata kerja. Example, Tuti can cook, yang artinya Tuti bisa memasak. The structure of the negative sentence, subject plus can plus not plus verb 1, or subject plus can plus verb 1. Nah, pola bentuk kalimat negatifnya yaitu menyatakan ketidakmampuan. Jadi, subjek diikuti dengan can, diikuti dengan not, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Example, contohnya, they cannot play. Mereka tidak bisa bermain. Next, the structure of the sentence interrogative. Struktur kalimat tanya. Jadi dibalik ya antara can dan subjeknya yaitu can with subject and verb 1. Can diikuti subjek dan kata kerja bentuk pertama. Example, can she dance? Bisakah dia menari? Nah, jadi itu dia struktur kalimat menggunakan model can. Struktur kalimat positif yang berarti bisa, struktur kalimat negatif yang berarti tidak bisa, dan struktur kalimat tanya yang bertujuan untuk menanyakan kemampuan seseorang dalam bahasa Inggris. The second, could. Model could digunakan untuk menyampaikan kemampuan atau tindakan dalam bentuk lampau atau past tense. Nah, kalimat past tense itu adalah kalimat untuk menyatakan suatu tindakan yang sudah lampau atau sudah terlewati. Could juga dimaksudkan supaya kalimat yang disampaikan tersebut more polite, lebih sopan. Jadi, itu dia perbedaan can dan could sudah sangat jelas ya. Can itu digunakan untuk bentuk present dan could ini digunakan dalam bentuk past tense. Example, Resti could walk 30 kilometers last week. Resti bisa berjalan 30 km minggu lalu. Jadi untuk saat ini dia belum tentu bisa. Atau mungkin dia bisa berjalan lebih cepat. Next, Wawan could not dance. Wawan tidak bisa menari. Next, could you open the windows please? Bisakah kamu membukakan jendelanya? Nah, jadi untuk struktur kalimatnya itu tidak jauh berbeda dengan can. Jadi kalimat positifnya dia hanya subjek diikuti could lalu diikuti oleh kata kerja. Sedangkan kalimat negatifnya subjek diikuti oleh could not diikuti kata kerjanya. Lalu untuk kalimat tanyanya yaitu dibalik antara subjek dan could, yaitu could diikuti dengan subjek
dan diikuti oleh kata kerjanya. The last one, be able to, digunakan untuk menyatakan kemampuan yang dilengkapi dengan to be, seperti am, is, are, was, or were, yang dapat digunakan untuk present tense maupun past tense. Jadi, perlu kalian perhatikan, di sini to be yang digunakan ada yang berbentuk present dan ada yang berbentuk past, yaitu ada yang digunakan untuk menyampaikan kemampuan pada saat ini dan pada saat lampau. Jadi, to be-nya tersebut harus disesuaikan dengan subjeknya atau pronoun-nya. Misalnya, I, to be-nya dalam present yaitu am. Dalam past itu was. You, pada present, are. You are. Terus, pada bentuk lampaunya, were. You were. They. Pada saat present, to be-nya are. Pada saat past atau lampau, to be-nya were. We, pada saat present to be-nya are, we are. Pada saat past to be-nya were. He, pada saat present to be-nya is. Dan pada saat lampau to be-nya was. She, is, was. It, is, was. Jadi sudah jelas ya, yang paling beda itu hanya to be am, yang subjeknya yaitu I. Sedangkan apabila dia subjeknya jamak, to be-nya sudah pasti are atau were. Apabila subjeknya itu tunggal, cuma hanya satu, maka to be-nya itu adalah is. Dan dalam bentuk lampaunya yaitu was. Next, look at the structure of the sentence of be able to. Jadi di sini struktur kalimatnya hanya ada tambahan to be dan able to. The structure of the positive sentence. Subject diikuti dengan to be able to, diikuti dengan verb 1. Jadi subjek diikuti dengan to be, able to, lalu kata kerja bentuk pertama. Example, I am able to read. Saya bisa membaca. Jadi di sini subjeknya I sudah pasti to be-nya am. Able to read. Oke, sudah jelas? Next, the structure of the negative sentence. Subject with to be plus not plus able to and plus verb 1. Jadi subjek diikuti to be lalu ada tambahan not, sama seperti penggunaan model can. Hanya saja dia diikuti dengan able to dan verb 1. Example, she is not able to sing. Dia perempuan tidak bisa bernyanyi. Karena subjeknya di sini adalah she yang berarti tunggal, maka to be-nya itu adalah is, diikuti oleh not dan able to sing. Okay. Next, the structure of the interrogative sentence. Struktur kalimat tanyanya yaitu hanya dibalik antara to be dan subjeknya saja. To be diikuti oleh subjek, terus able to, terus kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Example, is she able to dance? Bisakah dia untuk menari? Jadi struktur kalimatnya seperti itu ya, hanya ada tambahan to be. Well, now we are going to the next topic, stating willingness. We will do it. Yang bisa dikatakan sebagai stating willingness, menyatakan kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan willingness dapat menggunakan model will pada saat present dan would pada saat past, yang berarti akan, mau, atau bersedia. Now, let's see the structure of the sentence stating willingness. First, the structure of stating willingness in positive sentence. Struktur kalimat positifnya yaitu subject diikuti oleh will or would, diikuti oleh verb 1. Kata kerja bentuk pertama. Jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian bisa pakai will or would. Sesuai situasinya, will untuk menyatakan kesediaan pada saat present dan would untuk menyatakan kesediaan pada saat lampau. Example, she will come to the school. Dia akan datang ke sekolah. Next, the structure of the negative sentence. Subject plus will or would plus not plus verb 1. Subjek diikuti will atau would, terus ditambahkan dengan not, lalu paling terakhir kata kerja pertama. Example, he will not cry. Dia tidak akan menangis. Next,
the structure of the interrogative sentence, pola kalimat bentuk tanya. Di sini sama seperti kalimat pada umumnya, hanya dibalik antara will or would, baru kemudian diikuti dengan subject dan kata kerja bentuk pertama. Example, will you help me? Akankah kamu membantu saya? Well, baik, di sana sudah jelas ya. Jadi pada bab ini kalian harus sudah mengetahui kapan saja kalian menggunakan kalimat present tense dan kapan saja kalian menggunakan kalimat past tense, karena itu sangat menentukan untuk model-model yang akan kalian gunakan pada saat kalian berbahasa Inggris. Well, my students, that's all about the topic for today. I hope after watching this video you can understand how to stating capability and how to stating willingness. Nah, jadi saya harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengerti penggunaan model-model yang sudah saya jelaskan tadi. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe this video. See you!